Puji Tuhan, baik, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita hari ini semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan tentu semua kita baik-baik oleh karena bukan kuat dan gagah kita semua, tapi saya percaya semua terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, baik saudaraku yang dikasihi, saya akan ajak pada kesempatan ini kita buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19. Kita akan baca ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, saya akan baca bagian-bagian ini. Lambung Yesus ditikam, ayat yang ke-31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini merupakan lanjutan dari proses ketika Kristus akan disalibkan. Dan tentu peristiwa penyaliban Yesus di atas tiang kayu salib atau tergantung di atas tiang kayu salib adalah sebuah kisah yang kemudian ketika kita renungkan bersama, maka kisah ini menjadi sebuah kisah yang menurut saya sangat tragis. Kisah ini menjadi sebuah peristiwa yang tidak biasa. Karena peristiwa kematian Yesus atau penyaliban adalah merupakan sebuah penghukuman yang sangat-sangat tragis. Sekali lagi sangat-sangat tragis. Kenapa ini terjadi? Karena ini menjadi sebuah tradisi bahwa orang yang dianggap bersalah, yang dianggap menghina Allah, maka wajib hukumnya. Atau orang yang melakukan kejahatan yang besar, wajib hukumnya mereka disalibkan atau dihukum mati. Zaman ini lebih dikenal dengan zaman yang kemudian ditembak mati. Atau ada yang kemudian di beberapa negara dipancung lehernya. Dan tentu kalau hukuman model itu, maka hukumannya adalah sekali menderita. Tidak dalam tahapan-tahapan sebagaimana yang dialami oleh Yesus. Dia mengalami perjalanan panjang menuju salib. Sehingga kalau kemudian kita renungkan dari apa yang kita baca dari teks ini, maka memberikan kepada kita sebuah gambaran besar betapa beratnya beban, betapa menyiksanya tubuh Yesus menuju penyaliban. Namun demikian, kita harus bisa dapat mengatakan, namun demikian, semua proses menuju salib tidak membuat
semacam sebuah komitmen yang mengatakan bahwa terjadi kekalahan besar di dalam pribadi Yesus. Karena penderitaan dan kematian yang dialami oleh Yesus adalah merupakan misi bagi penyelamatan manusia yang berdosa. Sehingga salib adalah lambang kemenangan. Salib bukan lambang kekalahan. Bagi pemerintahan Romawi yang kemudian menyalibkan Yesus, dengan tergantungnya Yesus di atas tiang kayu salib, berarti Yesus mengalami kekalahan. Bahkan proses ketika Yesus ditangkap di Getsemani dan kemudian dibawa sampai kepada Golgota, maka banyak musuh-musuh menganggap bahwa Yesus telah mengalami kekalahan. Sehingga muncullah kemudian ada cerita-cerita yang mengatakan yang tergantung di atas tiang kayu salib bukan Yesus. Cerita-cerita yang kemudian mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri. Cerita-cerita yang kemudian mengatakan bahwa yang tergantung di atas salib itu adalah Yudas. Manipulasi muncul di tengah keadaan yang kemudian saya katakan di tengah keadaan karena Yesus membuktikan bahwa benar-benar dia menyelesaikan seluruh misinya bukan setengah-setengah. Tapi Yesus menyelesaikan misinya secara tuntas bagi penyelamatan setiap orang yang berdosa. Salib lambang kemenangan, pertanyaannya adalah menang dari apa, saudara? Kita ketika coba memperhatikan, maka saya temukan bahwa salib adalah lambang kemenangan atas tekanan. Katakan amin. Lambang kemenangan atas tekanan. Kita mungkin akan mengatakan apakah Yesus alami tekanan? Saya tentu mengatakan benar. Kenapa adanya tekanan? Karena ketika kita coba membandingkan siapakah yang sebenarnya pribadi Yesus. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa dia adalah Allah, tapi dia juga adalah manusia. Untuk bisa dapat membuat manusia merasa bahwa dirinya bisa dapat membangun komunikasi dengan Allah. Maka Kristus datang ke tengah dunia ini. Dia tidak datang sebagai seorang raja. Dia datang sebagai bayi mungil. Menjadi manusia yang kelihatannya hina. Dengan status sosial yang hina. Tujuannya apa? Hanya agar supaya manusia tidak sungkan membangun komunikasi. Karena kalau ketika kita perhatikan dalam perjanjian lama, tidak ada orang yang bisa sembarangan datang ke bait Allah. Tidak bisa orang sembarangan datang untuk berdoa kepada Allah. Karena hukum Taurat dan bahkan para imam tidak sembarangan orang. Dan orang-orang Israel secara khusus kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, maka orang Israel tidak sembarangan datang, tidak setiap hari datang ke bait Allah. Ke kemah kudus tidak bisa. Dan bahkan kalaupun mereka datang, tidak bisa mereka langsung datang mempersembahkan korban. Harus melalui para imam. Aturan datang kepada Tuhan begitu dibatasi. Tetapi pada waktu Kristus tergantung di atas salib, pintu anugerah Allah terbuka buat saya dan saudara. Dan siapapun, kapanpun, dimanapun, kita bisa datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia Raja segala Raja. Tidak dapat dibatasi lagi dengan soal waktu, soal tempat. Setiap saat kita datang kepada Tuhan. Setiap saat kita menyembah Dia.
setiap saat kita berdoa kepada Dia tidak lagi menjadi penghalang. Perjanjian lama tidak seperti itu. Kenapa ini terjadi? Karena Kristus menyelesaikan misinya secara tuntas. Dan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa Dia datang sebagai manusia, supaya manusia bisa membangun hubungan, membangun komunikasi dengan situasi keadaannya sebagai manusia yang benar-benar biasa. Dan itu sebabnya ketika Yesus datang dengan pernyataannya, Dia datang bukan untuk dilayani, tapi Dia datang untuk melayani. Bagi orang-orang Yahudi berharap Yesus datang sebagai seorang raja. Sampai hari ini masih ada banyak orang-orang Yahudi yang belum bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka menganggap Dia anak tukang kayu. Dia manusia biasa. Masih merindukan seorang Mesias. Tetapi sekali lagi, ada sebagian yang sudah percaya. Ada sebagian yang belum percaya. Tapi harus kita ketahui satu hal. Bahwa karena tujuan melakukan, mentuntaskan misinya. Maka tentu ada banyak sekali tekanan yang datang. Tekanan yang datang karena mereka mengolok Dia. Katanya engkau adalah anak. Bahkan seorang penyamu di atas salib mengatakan, kalau engkau anak Allah, selamatkan kami juga. Masih ada olokan di detik-detik di mana Dia akan mati. Masih ada olokan. Bahkan mereka yang tergantung di atas tiang kayu salib. Masih ada cerita-cerita pasukan atau prajurit di bawahnya. Yang masih ada cerita-cerita berdiskusi bagaimana membagi jubah yang punya Tuhan. Semacam lelucon. Dan tentu bagian ini cukup ada banyaknya tekanan di dalam kehidupan. Dan kalau kita bicara tekanan, maka kita temukan bukan hanya ada pada pribadi Yesus. Tekanan itu juga bisa kita miliki hari-hari ini. Tekanan itu datang dari berbagai keadaan. Tekanan itu datang dari berbagai pihak. Tekanan itu datang bahkan dari diri kita sendiri. Tapi sekali lagi, Tuhan telah melewati itu. Dan kiranya salib yang adalah lambang kemenangan, kiranya kita juga menjadi pribadi yang menang atas segala tekanan. Katakan amin. Yang kedua, salib adalah lambang kemenangan. Kemenangan atas keakuan. Kemenangan atas keakuan. Saya tadi singgung ketika Yesus diolok. Dia begitu ditekan dengan banyak hal. Engkau adalah raja. Bagaimana engkau bisa menyelamatkan orang lain kalau engkau sendiri tidak bisa menyelamatkan dirimu. Proses ketika dia menuju salib, dia diludahi. Dia ditampar. Dia dipukul. Ini adalah sikap-sikap yang kemudian ditunjukkan prajurit untuk bagaimana menghina. Kalau engkau adalah raja. Kalau engkau adalah Tuhan. Langkah-langkah bagaimana betul-betul pribadi Yesus betul-betul dilecehkan. Dia begitu dihina. Bahkan kalau saya katakan dia punya kuasa. Dia punya kekuatan. Tapi Yesus tidak menggunakan kekuasaannya untuk bagaimana membela dirinya. Untuk bagaimana membela dirinya. Yesus tidak dia lakukan. Benar-benar menaklukkan keakuan.
Bayangkan kalau saudara punya kuasa. Ketika ada orang datang yang mengancam saudara, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara kerjakan? Kalau saudara kenal dengan seorang pejabat, ketika datangnya ancaman yang datang, maka saudara tinggal telepon, tolong kirim pasukan, karena saya diancam. Dan mereka akan datang menolong saudara. Yesus tidak perlu telepon. Firman-Nya yang keluar mampu membela dirinya. Tidak ada hal yang sulit. Contoh ketika dia ada di taman. Dan mereka yang datang berusaha untuk menangkapnya. Yesus katakan, setiap hari saya ada bersama kalian. Dia marah kepada murid-muridnya, tidak perlu menggunakan pedang. Dan bahkan mereka bisa mengebaskan telinga salah seorang. Tapi Yesus masih menggunakan mujizatnya karena kekuatan kuasanya untuk menyambung telinga yang putus, saudara. Bayangkan apa yang kurang dari Yesus untuk membela dirinya. Tapi bukan soal tidak punya kuasa. Tapi dia sedang menunjukkan kepada saya dan saudara bagaimana kita menanggalkan keakuan kita. Dan bicara tentang keakuan ini hal yang sangat sulit. Karena sebagaimana beberapa kali saya sampaikan, keakuan ini muncul karena kita merasa kita punya harga diri. Karena merasa kita punya sesuatu. Karena merasa kita bisa. Yesus lebih dari saya dan saudara. Tapi Yesus tidak gunakan itu. Dan ini contoh penting buat saya dan saudara. Yesus hanya dengan kata-katanya, dia bisa menghilang dari situasi itu. Dia bisa membutakan banyak orang karena dalam perjalanan pelayanan ketika orang datang coba menangkap dan Yesus tiba-tiba menghilang. Dan bisa saja dia membunuh semua orang yang hadir yang berusaha untuk membunuhnya. Bahkan sekalipun dia sudah tergantung di atas tiang kayu salib. Dan sejenak dia bisa menghilang, sejenak dia bisa pulih semuanya, sejenak dia bisa dapat membunuh semua orang yang adalah pasukan-pasukan yang hadir pada hari itu. Tapi Yesus tidak lakukan semuanya. Dan ini contoh penting buat saya dan saudara. Bahwa sekalipun ada doa yang muncul, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya kalau cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus tidak serta-merta mengatakan, biarlah kehendakku yang jadi. Yesus tidak gunakan itu. Biar kehendakmu yang jadi. Bisa saja Yesus mengatakan bahwa biarkan cawan ini lalu. Jangan membuat saya menderita. Bisa. Tapi Yesus tidak gunakan otoritasnya. Yesus memberikan dirinya. Ibarat seperti domba yang tidak berkeluh. Ibarat domba yang siap untuk dibantai. Saya akan tidak punya daya, tapi punya kuasa yang besar. Jadi Yesus dapat mampu menunjukkan menang atas keakuan, atas pribadinya. Dan saya rindu, karena salib adalah lambang kemenangan, kiranya kita juga menang atas keakuan kita. Berapa banyak di antara kita yang selalu ingin mau membela diri kita? Berapa banyak di antara kita yang ingin mau mengatakan, wow saya bisa melakukan apapun yang saya bisa. Atau kadang-kala bisa dapat kita mengatakan jangan macam-macam dengan saya. Ataukah kemudian kita dapat mengatakan hati-hati. Karena saya bisa. Tetapi kalau kemudian kita bicara di hadapan Tuhan, agar supaya terbentuklah karakter yang rendah hati, terbentuklah karakter yang benar-benar setur dengan karakter Kristus, maka kita harus merelakan dirinya untuk kalah atas segala keadaan yang datang dan menang atas diri kita. Kita siap untuk menjadi orang yang terlihat kalah, tapi sebenarnya menang atas keakuan kita.
Yesus terlihat kalah dari kebanyakan prajurit Romawi. Tapi tidak, karena Yesus menang atas situasi yang datang dari luar, tapi dari dirinya dia memiliki kemenangan. Saya rindukan, memang ini tidak gampang. Ini tidak mudah. Karena kita sendiri rindu terlihat menang dari orang luar. Sekalipun kita ini kalah secara diri ini. Kita ini mau terlihat menang. Dan bahkan kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya sesuatu. Yesus tidak gunakan itu. Dia dengan mudah menggunakan bahwa saya bisa supaya dunia tahu saya bisa. Tapi Yesus tidak gunakan itu. Dan ini menjadi pelajaran penting buat saya dan saudara. Bahwa kadang justru Tuhan izinkan kita supaya kita ingin menang atas keakuan. Keakuan itu dibentuk, diasah, ditekan, ditantang. Dengan bukan hal yang nyaman. Keakuan itu harus diuji dengan hal-hal yang justru menyakitkan. Yang bertentangan dengan keinginan daging. Yang bertentangan dengan keinginan diri. Itulah yang kemudian harus kita bisa taklukkan. Dan untuk menaklukkan butuh penyangkalan diri. Dan sekali lagi ini hal yang bisa terjadi kalau kita mengerti hati Tuhan. Apakah dari sikap kita dapat menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah dari hati ini mengerti akan sikap kita yang kemudian Tuhan senang atau Tuhan marah? Dan kalau kita bisa mengerti dengan baik, kita akan mengatakan, sudahlah sekalipun orang menganggap beta sempunya daya, sing apa-apa sudah. Tapi yang paling penting, menang atas keakuan, menang atas ego saya, menang atas kesombongan saya. Karena pada waktunya Tuhan akan berperkara atas diri kita dan atas orang lain. Amin. Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Kenapa Alkitab katakan Tuhan adalah hakim yang adil? Kenapa ini muncul? Karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian mengerti terkait dengan cara Tuhan. Karena kadang kita tidak mengerti cara Tuhan. Tapi Tuhan punya cara yang juga tidak pernah salah. Dia tidak akan pernah salah. Sekalipun sekali lagi kita kelihatan yang benar dianggap salah. Sekali lagi ada waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk menunjukkan Tuhan tidak buta dengan saudara. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Karenanya saudara harus bisa pegang keyakinan. Janganlah kepercayaanmu dihancurkan oleh keadaan yang ada di seputarmu. Kemarin ketika saya khotbah yang ada di Namroli, dan saya mengatakan begini, janganlah engkau orang yang baik dihancurkan oleh orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik, yang tidak mau berubah. Yang tetap jahat. Engkau yang baik jangan kemudian menghancurkan hidupmu. Janganlah orang lain menghancurkan keadaan dirimu, karaktermu. Yang baik itu menjadi tidak baik karena gara-gara terpengaruh dengan karakter orang yang tidak baik. Engkau harus mempertahankan hidupmu yang baik. Engkau harus mempertahankan karaktermu yang baik. Engkau harus mempertahankan hidupmu yang baik. Sekalipun ada orang tidak baik yang berusaha menghancurkanmu. Sekali lagi hidup kita bukan tergantung pada orang jahat atau orang baik. Hidupmu tergantung kepada Tuhan. Jadi kalau engkau selalu memegang prinsip hidupmu bertanggung jawab dengan Tuhan. Maka engkau akan tetap standby. Engkau akan tetap berdiri kokoh. Engkau akan berdiri stabil.
engkau tidak akan mudah dipengaruhi oleh keadaan dunia. Yang sekarang ini saya ingin katakan, keadaan dunia tidak membuat engkau menjadi akan lebih baik lagi. Justru akan membuat engkau menjadi lebih tidak baik. Tapi kalau engkau bergantung kepada Tuhan, keadaan dunia tidak baik, tapi engkau akan tetap baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dan Yesus melewati semua keadaan itu. Sehingga betapa penting saya dan saudara juga harus bisa mengatakan, saya telah menang atas segala keakuan. Katakan amin. Yang ketiga, salib adalah lambang kemenangan atas segala sakit. Pernahkah saudara bayangkan kalau 10 kali orang datang dengan rotan pukul tubuh saudara? Pernah saudara bayangkan? Atau saudara hanya ingat pada waktu dulu saudara masih SD, lalu bapak guru ibu guru pukul saudara karena belum ada undang-undang waktu itu kan. Jadi tinggal guru pukul saudara sesuka hati, apalagi guru laki-laki, kalau perempuan biasanya suka cubit telinga saudara. Tapi kalau 10 sampai 20 kali apa yang kau rasa? Tentu pasti, kalau belum pernah saudara coba lihat kiri kanan dan coba pelungku beta pada 10 kali. Dan Yesus mengalami penderitaan sakit yang tidak mudah. Setelah dia mengalami yang namanya sakit secara apa ya saudara? Karena dengan kata-kata orang mengatakan lebih baik beta mati dengan pedang daripada dengan cinta. Karena kadang itu soal rasa. Jadi ketika kata-kata yang datang, itu soal rasa yang didengar. Masuk sampai ke dalam hati. Dan itu menyakitkan. Sehingga kadang orang bilang lebih baik beta apa lumpuh daripada dia pun kata-kata itu. Sama silet saja. Karena sakit. Tapi sekali lagi, Yesus dua-dua alami. Dengan hinaan, dengan olokan. Dan bahkan dia disesah. Dia dipukul. Tangan, kaki, bahkan kepalanya juga ikut mengalami sakit. Bahkan kalau saudara tadi kita baca untuk mau memastikan sudah mati atau belum, maka lambungnya ditikam. Apa yang keluar? Darah dan air. Untuk memastikan. Saudara, kalau kemudian saya kembali dalam beberapa pernyataan tadi, kalau kemudian orang mengatakan itu Yudas, itu orang lain. Atau kemudian yang mengatakan bahwa ternyata mayat Yesus dicuri. Apakah pasukan yang mendikam lambung Yesus tidak tahu itu Yesus yang dari proses ketika mereka tangkap sampai kemudian disalib? Apakah mereka tidak bisa tahu bahwa kok muka Yesus menjadi berubah? Bahkan lambung Yesus ditikam untuk memastikan kematiannya. Menjelaskan buat saya dan saudara bahwa Yesus benar-benar menderita dan bahkan mati. Dan bahkan setelah mati, muncul lagi berbagai macam spekulasi yang mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri. Karena Yesus tidak mati. Dan saya ingin mengatakan spekulasi itu bisa datang dari siapapun. Tapi dalam iman kekristenan kita, saya harus ingin meyakinkan kembali bahwa Yesus benar-benar mati. Tapi Yesus benar-benar hidup. Amin. Dan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang telah mengalami berbagai sakit. Karenanya kalau hari ini saya katakan, di antara saya dan saudara kalau ada yang sakit, saya ingin mengatakan Yesus telah melewati itu juga. Kalau engkau sakit secara fisik, kalau hatimu juga sakit, Yesus juga telah melewati semuanya. Jadi artinya dalam mengiring Tuhan tidak ada hal yang baru.
Mengiring Tuhan bukan adalah hal yang baru soal sakit fisik. Soal hati ini sakit. Itu bukan hal baru di dalam mengikut Yesus. Sekali lagi, itu bukan hal baru mengikut Yesus. Itu hal biasa. Dan kalau saudara mendengar saya katakan hal biasa, mungkin ada orang yang kemudian, dan ini biasanya di mana-mana orang mengatakan, ale sing rasa seperti yang beta rasa. Biasa begitu ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa itu hal biasa karena Yesus telah melewatinya. Artinya apa? Ini contoh di mana Dia adalah Allah, tidak menggunakan haknya sebagai Allah, kuasanya sebagai Allah. Dia tidak gunakan itu untuk menjadi contoh. Dan bahkan contoh ini saya sampaikan, kisah ini saya sampaikan karena semua yang hidup di dunia pasti pernah merasakan. Ada yang pernah sakit secara fisik, hati ini juga kadang sakit. Semua kita pernah merasakannya. Tapi saya mengatakan Tuhan melewati semuanya. Kemenangan menjadi bagiannya. Saya rindu semua hal yang kita alami di dunia ini. Kita tidak bisa pungkirinya. Kita tidak bisa mengelak dari semuanya. Tapi kita mengatakan, Tuhan tolong saya. Kalau Engkau bisa menang, berikan saya kekuatan untuk bisa menang. Karena Engkau telah memberikan contoh. Dan kalau contoh ini menjadi bagian, yang kiranya saya juga bisa terus menang. Kiranya Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini.